Jadi gini ya, kalau kita bicara tentang spending ya, kita bicara tentang spending. Lihat ya, ada orang jual tas, harga tasnya tas cowok 10 juta, mahal nggak? Mahal, mahal ya. Tas cewek nggak apa-apa Ustaz ini. Tapi kalau tas cowok mahal. Oke, ini adalah cara berpikir yang harus aku perbaiki. Karena lihat ya, spending atau pengeluaran akan terasa mahal kalau kita lihat apa yang kita keluarin. Paham ya? Maka yang diajarkan di dalam agama, kalau Anda mau spending untuk agama, jangan lihat apa yang Anda keluarkan, tapi lihat apa yang Anda dapat. Makanya ayat tadi mengatakan inna a'toinakal kautsar, kami kasih kamu telaga Kautsar. Ketika Rasul sudah lihat telaga Kautsar, maka yang lain jadi biasa aja. Bisa pahami ya? Karena yang dilihat oleh Rasul adalah yang dia dapat. Wa rafa'na laka dzikrok dalam ayat yang lain. Kami tinggikan kemudian namamu wahai Muhammad. Maka yang Rasul lihat adalah apa yang dia dapat, bukan apa yang dia hilang. Yang dia hilang itu nggak dilihat, yang dia lihat apa yang dia dapat. Balik lagi ke tas. Tas cowok itu 10 juta, mahal atau murah? Oke, sekarang saya kasih tahu yang membuat jadi murah. Di dalam tas itu ada sekilo emas. Jadi murah atau mahal nih? Paham? 10 juta kalau Anda lihat dari yang keluar itu mahal. Tapi kalau Anda lihat dari yang dapat itu jadi murah. Maka kalau lagi mau belanja sesuatu jangan lihat berapa yang keluar. Lihat apa yang dapat. Lihat ya, Rasulullah SAW itu berkorban. Jelas. Dan dari ayat tadi kita jadi ngerti korbannya beliau itu adalah sesuatu yang lebih besar daripada yang kita korbankan, yaitu adalah hewan. Di dalam Al-Quran dikatakan ketika di dalam yang kita baca sirah Nabi tadi, ketika Ibrahim oleh Allah, anaknya beliau diambil oleh Allah, Allah gantikan dengan telaga Al-Kautsar. Ismail, lalu kemudian Allah uji Nabi Ibrahim untuk disembelih dan digantikan dengan sesuatu yang lebih banyak lagi, lebih besar lagi, yaitu adalah agama Allah dan keselamatan buat Ismail, Ishak, Ibrahim dan seluruh keluarganya. Bisa dipahami ya? Habil Qabil juga sama. Dari pelajaran kita dapat. Artinya apa? Itu yang aku bilang. Kurban adalah investasi. Sekarang pertanyaan sederhana. Kalau kita yakin hati ini milik Allah, pertanyaannya yang bisa buat hati kita bahagia siapa? Maka Allah bilang, siapa yang beriman pada Allah, wa may yu'min billah yahdi qalbah. Allah akan kendalikan hatinya. Pertanyaannya, hati punya siapa? Allah. Berarti yang paling bisa untuk ngatur hati kita sendiri atau Allah? Kita ngendalin hati belum tentu bisa. Allah ngendalin hati itu sudah pasti bisa. Kurban itu salah satu yang Allah minta kepada kita selain sholat. Maka kata-katanya fasolli li rabbika wanhar. Allah seolah-olah pengen ngasih tahu pada kita. Lihat nih ya. Seorang ulama ketika ditanya dia minta apa sama seorang raja, maka dia bilang, aku gak pernah akan minta pada orang yang gak punya. Ngapain aku minta sama kamu? Kamu punya apa? Paham maksudnya? Orang sama Allah aja dia gak pernah minta dunia, padahal yang punya dunia adalah Allah. Apalagi minta sama manusia. Artinya kalau kita punya permintaan sesuatu, manusia belum tentu mau, manusia belum tentu bisa, tapi Allah pasti bisa. Kata Allah seolah di dalam ayat tadi, kalau kamu punya kesedihan, kalau kamu punya kesulitan, kesusahan, apapun itu dalam hidup kamu, kalau kamu mau cara tercepat minta sama aku, lewat apa? Salat dan kurban. Itu ayat Quran. Kenapa jadi sunnah muakkadah? Kenapa jadi sunnah yang sangat dianjurkan? Karena itu cara tercepat untuk minta pada Allah. Oke, tapi Ustadz, kita kan kaum mendang-mending Ustadz. Satu sapi itu Ustadz 30 juta Ustadz. Ya motor baru lah itu Ustadz. Nah terus gimana? Makanya kan kita tidak diwajibkan untuk satu orang satu sapi. Ya kan? Kan kita bisa bareng-bareng. Makanya aku di sini pun ngajak Bapak Ibu sekalian, ayo siapa yang mau satu sapi sama aku kan gitu.
Karena aku mikir, wah kalau aku satu sapi sendirian, nanti semua orang mikir, semuanya harus seperti ustadz, satu sapi satu sendirian. Enggak, kita bareng-bareng aja. Namanya juga kurban ibadah bareng, maka Rasul mencontohkan satu kurban yang besar bisa untuk 7 orang. Gitu kan ya, satu kurban yang kecil untuk 1 orang dan keluarganya juga boleh kan gitu ya. Artinya tidak perlu harus satu orang, kan nggak semua orang seperti Atta Halilintar yang bisa sapi limosin atau kayak presiden gitu bisa, atau kayak Irfan Hakim, nggak gitu kan ya. Nah tapi semua orang bisa berkorban untuk tadi misalnya sekarang berapa sih kalau di Baitul Maqdis 1 domba 5 juta, berarti masih sama. Coba 1 domba 5 juta. Artinya kalau sini domba berapa di sini? 3 juta ke atas. Di sini domba 3 juta ke atas. Kalau misalnya nggak punya duit, tahu nggak domba pertama saya harganya berapa yang saya korbanin? 600.000. Itu sedih banget saya. Pertama kali di IPB itu dombanya karena saya nggak berani sama binatang waktu itu, yang bawain teman saya. Kita berdua naik motor, nyari kambing paling kecil, kucel banget. Warnanya hitam, serius. Saya masih ingat banget kurban pertama saya. Saya bilang ini nggak ada pantas-pantasnya di kurban. Udah kecil gitu kan ya, lemah gitu kayak gitu kan ya. Ya tapi ya janganlah, jangan jadi kendaraan, susah dengan yang jadi. Tapi dari itu kan yang penting kan bukan kurbannya. Ingat, Allah tidak ambil dagingnya, Allah tidak ambil darahnya. Yang sampai adalah ketakwaan. Serius, kurban pertama saya 600.000. Serius, saya beli di Bogor, saya antar ke Darmaga waktu itu. Saya lihat dari balik motor tuh, aduh kecil banget lagi, bisa dipangku gitu kan ya. Jadi itu kayak kalau naik angkot setengah bayarnya. Enggak, tapi maksudnya adalah yang penting ketakwaan kita pada Allah. Gak usah semua kita 30 juta, kalau nggak mampu ya udah nggak apa-apa. Tapi kalau yang kaya ya udah keluarin aja. Nah jadi menurutku jangan dilihat daripada apa yang keluar, tapi apa yang masuk. Berdoalah pada Allah dengan kurban-kurban kita itu. Artinya kalau kita beli motor itu kepake, itu memang kepake, itu memang bermanfaat. Tapi tadi itu fisik. Kita harus lebih banyak ngelihat pada sesuatu yang bersifat non fisik. Balik lagi. Toh yang kita harapkan di ujung daripada hidup kita. Nih, aku mau tanya. Ada orang mati nih. Ada orang mati. Dia nanya gak berapa motornya? Gak kan? Ada orang mati nih. Dia nanya gak sertifikat rumah mana? Paham maksud saya? Begitu kita dekat mati, itu yang fisik hilang semua tuh. Hilang semua. Dan semua orang stres di dunia ini ya, yang bunuh diri ya, gak pernah bunuh diri gara-gara harta. Enggak. Tapi perasaan dia terhadap harta, itu yang buat dia bunuh diri. Paham maksudnya? Ini masalah perasaan. Jadi orang tuh bukan bunuh diri karena duitnya dikit, tapi perasaannya dengan duit dikit. Karena ada banyak orang yang ngutang masih bahagia. Paham maksudnya di sini? Maksudnya dia nggak bunuh diri. Ada banyak gitu maksudnya. Dan banyak juga orang kaya tetap bunuh diri. Artinya apa? Mental itu pengaruh. Yang kita lakukan kurban melatih mental. Melatih mental. Kalau seandainya kita pergi ke gym, pergi fitness, ngelatih otot fisik, maka kurban itu melatih otot mental supaya kita nggak mudah stres. Dan yakinlah, kalau Anda pas lagi beri kurban ya, saran saya, kalau Anda berani potong sendiri. Kalau Anda berani laki-laki, cobalah potong sekali. Ustadz pernah. Sekali aja gitu kan. Pernah motong sendiri aku. Tapi setelah kita motong sendiri, saksiin pas ngulitin, saksiin terus kemudian pas dipotong. Yang paling penting saksiin ketika pas kita bagi. Nah, itu obat mental banget sih itu harusnya. Karena ketika kita berbagi, Allah menggantikan kita dengan kebahagiaan-kebahagiaan yang lain. Yang gak bisa didapat ketika kita menerima hewan kurban. Menerima hewan kurban tuh bahagia, iya. Yang bagi lebih bahagia, yakinlah.